Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi kan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak Rajaku, menebusku. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya menyapa juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Shalom semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah. Pagi hari ini saya undang semuanya boleh bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih-Nya. Kasih-Nya yang tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik Bapa. Kasih-Mu melimpah
setiap kami dengan roh-Mu. Jamahlah setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita mau katakan dari awal. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kasih-Mu melimpah, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini.
Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami, selalu baru dan selalu baru setiap hari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama bersekutu di tempat ini dan juga melalui online Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami terus diperbaharui lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Sudah bertambah banyak orangnya. Boleh disapa sebelah kanan kirinya. Katakan selamat hari Jumat. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Berikan senyum walaupun gak kelihatan pakai masker, tapi terlihat lewat matanya kalau tersenyum. Haleluya. Kita mau sama-sama angkat pujian, kasih Tuhan tak berkesudahan. Semua boleh bertepuk tangan, kita sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi siapa? Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja kasih Allah. Saya mau mendengar suara para kaum pria, si Allah. Haleluya, mana suara para pria? Boleh kaum wanitanya? Tak pernah berakhir sama-sama kita katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi siapa? Sang Raja. Selamanya, haleluya. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Masih semangat, antusias? Amin, belum capek kan? Haleluya, enggak pernah capek untuk memuji Tuhan, amin. Kita sama-sama mau katakan satu pujian, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Dia mati bagi
bagiku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Boleh sama-sama angkat tangan kita katakan, sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bagiku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan, boleh silakan duduk. Saya undang petugas kolektan boleh maju ke depan. Kita persiapkan persembahan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah Tuhan semua itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau memberi persembahan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan, yang akan memberi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap pekerjaan, usaha, sekolah kami Tuhan. Dan Tuhan lewat persembahan kami, biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang percaya boleh katakan, amin. Sambil memberi persembahan kita mau angkat pujian dengan sukacitaku menari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan, dan untuk Bapak Ibu yang di rumah dapat memberikan persembahan lewat pengumuman yang akan ditampilkan di layar Zoom. Saatnya kita mau melanjutkan untuk mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu saya undang boleh bangkit berdiri semuanya. Kita boleh sama-sama tundukkan kepala. Pagi hari ini menjadi hari peringatan di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tanpa pengorbanannya, tanpa Dia mau merelakan dirinya, kita nggak akan selamat. Kita akan mendapati diri kita akan binasa di maut. Tapi karena pribadinya Tuhan Yesus yang mau turun ke bumi menjadi manusia, menggantikan kita sebagai umat yang dikasihinya, sebagai anaknya yang dikasihinya. Dia mau rela mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah karena mahkota duri.
dagingnya terangkat karena tercambuk. Dia rela menggantikan semua itu demi pribadi kita ini. Begitu besar kasih-Nya atas kita. Sampai hari ini kita boleh ada, kita boleh merasakan kasih-Nya. Semua itu karena pengorbanan-Nya Tuhan. Pagi hari ini mari kita merenungkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Menjadi rasa bentuk kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan akan dunia ini Tuhan, di mana kami harusnya binasa Tuhan, tapi karena pengorbanan-Mu Tuhan, pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan, memenangkan setiap jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu Tuhan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau beri harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan, di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, lah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur
hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku. Ku menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah kau, maha mulia dan terindah kau, Yesus. Sungguh mulia, sungguh indah Engkau Tuhan di mata kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Untuk setiap pribadi kami Tuhan di tempat ini, maupun yang di rumah juga Tuhan. Biarlah pagi hari Tuhan kami boleh kembali merasakan Tuhan kasih mula-mula kami Tuhan, mengingat kembali Tuhan di saat kami Tuhan tahu Tuhan, di saat kami boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau satu-satunya pribadi Tuhan yang menjadi juru selamat kami Tuhan, yang menjadi penyelamat hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami binasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah ini semua menjadi ucapan syukur kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami tahu Tuhan ucapan syukur saja tidak cukup Tuhan, tapi biarlah Tuhan Kau melihat ketulusan hati kami Tuhan untuk datang menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat lidah bibirnya Tuhan. Apa yang disampaikan semua berasal daripada Roh-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu juga Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar Tuhan, menegur setiap kami Tuhan, membangkitkan setiap kami yang mulai lemah Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, hidup kami boleh semakin bertumbuh dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin.
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita saat ini sedang merenungkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus, Saudara ya. Saudara, ya kita semua harus mengerti, ya kita semua harus memahami tentang penderitaan Tuhan Yesus, karena memang dia datang satu paket ya dengan kelahirannya, kematian dan kebangkitannya, itu adalah satu paket bahwa Tuhan Yesus ya dia menderita, dia sengsara untuk menebus dosa-dosa kita, Saudara ya. Nah, Saudara, saya akan mengajak Saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 27. Kita akan membaca ayat 45 sampai 47, Saudara ya. Ya, supaya kita mendapatkan ya yang secara lengkap. Kita akan baca semuanya, Saudara ya, dari 45 sampai 56. Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, Saudara ya. Matius 27 ayat 45 dan seterusnya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, banyak ya orang menafsirkan perkataan Tuhan Yesus yang keempat. Ya, ketika disalib, ini perkataan Yesus yang keempat kali, ya semua perkataan Tuhan Yesus yang di kayu salib, ketika disalib itu ada 7 perkataan Tuhan Yesus, saudara. Ini adalah perkataan yang keempat, ya. Dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, banyak ya teolog ya. Teolog itu orang-orang yang ahli Alkitab ya, sarjana teologia ya, yang ada di dunia barat maupun yang ada di Indonesia, karena kekristenan kita ini
diberitakan dari Eropa, saudara ya, dari Belanda, dari Amerika, ya, gereja-gereja seperti Protestan dan Reform itu dari Eropa, saudara ya. Kalau Pantekosta, aliran karismatik itu ya dari Amerika. Ya, jadi kita ini orang-orang Kristen yang patut bersyukur kita menjadi orang percaya karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh saudara-saudara kita teolog-teolog misionaris dari barat ya, dari Eropa, saudara ya. Tetapi saudara, karena kita ini ya produk teolog-teolog dari Eropa, saudara, nah seringkali kita tidak memahami apa yang menjadi sumber ya, yang menjadi sumber tentang kekristenan kita ya. Saudara, kekristenan kita itu sudah seharusnya bersumberkan dari Ibrani ya, dari bangsa Israel, orang-orang Yahudi ya. Karena Tuhan kita juga Tuhan kita orang apa, saudara? Tuhan kita orang apa? Tuhan kita orang Yahudi, bangsa Israel ya, orang Yahudi ya. Karena kekristenan kita ini berasal dari barat, saudara, dan tadi saya katakan bersyukur kita bisa menjadi orang percaya karena misionaris dari Eropa, dari barat. Tetapi saudara, ada kelemahannya karena banyak kita tidak memahami dari sumber aslinya. Ya, kita sudah mendapatkan ya firman Tuhan itu dari ya istilahnya dari tangan ke tangan sampai ya Eropa, dari Eropa ke kita, saudara ya. Nah, saudara, jadi kita tidak memahami tentang kekristenan yang bersumberkan dari yang aslinya, yaitu yang berakar Ibrani ya. Saudara, sehingga saudara ada orang yang menafsirkan salah dari ayat ini ya. Ketika Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini ditafsirkan seolah-olah ini puncak dari penderitaan Yesus. Ya, saya akan mengajak saudara berpikir, apakah benar bahwa ini adalah puncak dari penderitaan Yesus? Ya, saudara, sehingga Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabaktani. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, sehingga ya kekristenan Barat, saudara, membuat film apa? Film apa namanya? Yang sering kita putar, ya film tentang penderitaan penyaliban Tuhan Yesus yang begitu hebat, luar biasa. Ya, dikesankan seolah-olah puncak dari penderitaan Tuhan Yesus itu adalah ketika disalib, terutama ketika Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabaktani. Ya, itu ya ditafsirkan sebagai penderitaan Yesus yang sangat luar biasa sehingga berseru-seru itu, saudara. Bahkan ya Bapak Pendeta Stephen Tong ya, seorang doktor teologi, saudara, beliau mengatakan kalau ingin memahami tentang kata Eli, Eli sabaktani ini, maka ya untuk saudara paham, saudara harus masuk ke neraka dulu dan merasakan penderitaan hebatnya siksaan di neraka. Baru saudara keluar dari neraka, saudara akan tahu, oh, penderitaan Yesus ketika disalib itu, seperti di neraka, gitu ya. Jadi kalau kita ya tidak masuk neraka dulu, maka kita tidak memahami penderitaan Yesus ketika dia mengatakan Eli, Eli, sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara, ya, saudara, ini adalah kesalahan dari teolog
teolog dari barat, ya, yang mengesankan bahwa puncak penderitaan Yesus itu adalah ketika di kayu salib. Ketika dia, ya, dari menjelang dia ditangkap, dicambuk, ya, diadili, ya, terus disalib, ya, itu adalah puncak penderitaan. Saudara, sebenarnya saudara, itu adalah sebuah tafsiran yang tidak berakarkan kepada budaya Ibrani. Sebenarnya saudara, penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di Getsemani. Ya, kita baca saudara di Matius pasal 26. Ya, Matius 26 ayat 36 saudara ya. Kita akan baca. Ini sebenarnya yang menjadi puncak, ya, puncak dari penderitaan Yesus, bukan di kayu salib tapi di Getsemani. Ya, di sini dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, sini ya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti apa saudara? Mau mati rasanya. Ya, jadi kesedihan Yesus sangat hebat, sangat luar biasa, sampai dikatakan seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara dikasih Tuhan, ya, kita pernah mendengar, ya, di dalam Alkitab kata kudus, kudus, kudus. Berapa kali saudara? Berapa kali? 3 kali. Kudus, kudus, kudus. Ya, kita tadi juga menyanyi kudus, ya, mendengar nyanyian tadi ya waktu di awal sebelum mulai ibadah, kudus, kudus, kudus. Cuma langsung loncat Allah Maha Kuasa. Ya. Saudara, kata kudus, kudus, kudus itu adalah merupakan bentuk kata
yang ya bentuk kata dari tradisi Ibrani bahwa kudus kalau diucapkan cuma sekali, ya itu pengertiannya adalah kudus yang secara umum kudus, ya. Nah, kudus kalau diucapkan 2 kali, very, ya sangat kudus. Tapi kalau kudus diucapkan 3 kali, kudus itu extremely, ya, extremely. Artinya apa? Maha kudus. Yesus berapa kali berdoa, saudara? Ya, supaya saudara tahu. Doa Tuhan Yesus berapa kali di Getsemani tadi? Ya, Tuhan Yesus berdoa 3 kali. Ya. Dikatakan tadi hatiku sangat sedih, ya Tuhan Yesus gemetar, ya rasanya pengen mati. Ini extremely, sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, mau mati sampai apa, saudara? Sampai ya dari pori-porinya Tuhan Yesus mengeluarkan air dan darah. Ya, saking ya menderitanya extremely, penderitaan yang ekstrim. Ya, yang sangat ekstrim. Penderitaan di atas rata-rata, saudara ya. Penderitaan di atas rata-rata sampai mengeluarkan dari pori-pori darah dan air. Pernah enggak orang sampai mengalami seperti Tuhan Yesus, saudara? Ya. Saudara, ya. Ini sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib itu penderitaan apa, saudara? Penderitaan apa, saudara, di kayu salib? Di kayu salib, kalau extremely atau ekstrim itu di Getsemani. Jadi di ya penderitaan di kayu salib, penderitaan apa? Biasa, orang lain juga bisa mengalami. Orang-orang jahat di sebelah-sebelah Tuhan Yesus juga mengalami di salib. Artinya, saudara, penderitaan di salib adalah penderitaan biasa yang orang lain alami. Ya. Jadi penderitaan Tuhan Yesus yang sesungguhnya yang sangat ekstrim tadi, saudara, adalah ketika dia di Getsemani sampai Tuhan Yesus ya ketakutan, ya sampai gemetar, ya ingin mati rasanya. Saudara, ya sampai mengeluarkan dari pori-porinya darah dan air. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Ya. Ya. Jadi itu, saudara ya, jadi puncak penderitaan Tuhan Yesus di Getsemani bukan di kayu salib. Loh, kalau begitu kenapa Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli? Ya, dipikirnya, saudara, oleh orang-orang yang ada di situ, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah memanggil Elia, ya. Ya, ada yang mengolok-olok, ya. Ya, kalau dia itu raja orang Ibrani, kalau dia itu Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Ada yang mengolok-olok begitu. Nah, saudara, untuk menyingkat waktu, saudara, ketika Yesus berseru, Eli, Eli sabaktani, itu adalah mengutip Kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus bukan mengatakan
sesuatu dari luar firman, saudara ya. Tapi Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan. Ya, ya di sini saudara, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Ya, saudara, ayat yang kedua, ya, Mazmur Daud ini, Allahku, Allahku. Sama enggak saudara dengan Eli-Eli tadi? Sama, karena memang Tuhan Yesus mengutip dari Mazmur pasal 1 dan 2 tentang ya rusa di kala fajar ya oleh Mazmur Daud ya. Saudara, ya ini perlu menangkap dengan fokus saudara, kalau tidak enggak ngerti ya. Nah, saudara, kata rusa itu sebenarnya saudara bahasa aslinya adalah afelit. Afelit. Ya. Apa afelit saudara? Afelit itu rusa betina. Baik dalam terjemahan bahasa Inggris maupun terjemahan bahasa Indonesia, di sini cuma dikatakan rusa. Ya kan? Coba saudara perhatikan lagi. Rusa di kala fajar, ya kan, cuma rusa. Tapi dalam bahasa aslinya, ya itu afelit. Afelit itu adalah rusa betina. Ketika kata betinanya dihilangkan, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maka saudara maknanya akan sangat kurang, ya sangat kurang, ya maknanya akan jadi sempit, ya jadi sempit saudara, ya kenapa Daud menyanyikan rusa di kala fajar saudara? Rusa itu ya setelah melewati malam yang gelap, ya menjelang pagi sampai fajar menyingsing, ya. Jadi melewati malam yang gelap sampai fajar. Fajar biasanya jam berapa di kita, saudara? Jam 6 ya. Kalau di tempat saya Madiun itu jam 6 matahari udah keluar ya. Ya, saudara, ya sekitar jam 5 ya fajar itu saudara ya. Fajar itu jam 5 sampai jam 6 ya. Tapi di atas jam 6 itu biasanya sudah enggak fajar lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi Tuhan Yesus, ya apa hubungannya dengan kematian Yesus? Yesus kan mati bukan di kala fajar. Yesus mati jam berapa saudara? Waktu berteriak Eli-Eli, mati jam berapa? Jam bukan fajar. Tapi ingat enggak saudara, sebelum Yesus mati terjadi kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Terjadi ya supernatural, terjadi keajaiban. Ya, untuk menggenapi firman Tuhan seperti rusa betina menjelang di fajar, ya. Ya, maka kondisinya siang hari tengah bolong, ya, saudara di terik matahari menjadi gelap untuk ya menggenapi seperti rusa di kala fajar. Jadi Tuhan Yesus sekalipun mati jam 3, tapi saudara terjadi keajaiban seolah-olah dari kegelapan menuju fajar. Nah, kenapa betina ini menjadi penting, saudara? Kata betina ini menjadi penting. Rusa betina. Saudara, ya Daud, ya mengutip tentang rusa betina ini, saudara, dari peristiwa kejadian Ester, saudara. Masih ingat Ester? Apa yang terjadi pada Ester, saudara? Ester tinggal di mana? Di kerajaan Persia,
yang kekuasaannya sangat luas sekali, saudara, dari ya India ya sampai mana? Sampai itu Ethiopia, Afrika, Ethiopia, saudara. Jadi kekuasaannya sangat luas. Nah, Ester itu orang Yahudi yang hidup dalam pembuangan di Persia. Apa yang terjadi di zaman Ester, saudara? Jadi rusa betina ini menggambarkan satu adalah Ester. Apa yang terjadi? Kehebatan, ya, penderitaan yang hebat di zaman Ester apa, saudara? Ya, apa? Ya, saya ingin saudara nggak ngantuk ya. Saudara yang ada di Zoom, ruang Zoom juga tidak ngantuk ya. Saudara ya konsentrasi, fokus ya. Ya, saya akan sedikit-sedikit bertanya supaya saudara nggak ngantuk. Ya, saudara. Jadi rusa betina itu menggambarkan siapa, saudara? Ester, dia adalah wanita hebat. Ya, kalau seorang wanita namanya tercantum di dalam Alkitab, itu sangat luar biasa, saudara. Biasanya dicantumkan dalam Alkitab para pria. Bahkan nama Ester dijadikan apa, saudara? Nama salah satu dari, nama Ester dijadikan salah satu dari kitab Alkitab. Nama perempuan yang dicantumkan dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada berapa orang, saudara? Siapa namanya? Kitab Ester dan Rut. Ya, hanya dua, saudara ya. Jadi kalau dia tercatat di Alkitab, apalagi namanya menjadi salah satu kitab, itu sangat wow perempuan ini, saudara. Kenapa Ester wow? Karena, saudara, Ester menyelamatkan bangsa Yahudi dari Ginusaida. Apa Ginusaida? Dihabiskan, dibunuh suku Yehuda yang ada di Persia, ya, yang ada dalam pembuangan, harus dibunuh habis oleh karena rekayasa orang nomor 2 di kerajaan itu yang bernama Haman. Ini guru-guru sekolah minggu harus hafal harusnya cerita ini ya. Nah, saudara, Haman merekayasa supaya suku Yahudi dibantai habis. Mulai dari kota pusat pemerintahan sampai di desa, di pelosok-pelosok, ya, di mana ada orang Yahudi harus dibabat habis, dibunuh. Nah, ya itu kejahatan Haman, saudara ya, karena bencinya dia, karena dia ya gila hormat, makanya karena dia gila hormat, ya dia benci sekali sama orang Yahudi dan kebenciannya sampai ke seluruh suku Yahudi dimanapun berada harus dibabat habis, dibunuh. Ginusaida itu namanya ya, pembersihan suku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, apa dilakukan ya Ester, saudara? Ester lewat penasihatnya, ya orang tua angkatnya sendiri Mordekai, ya Mordekai, saudara. Ester menyerukan, ya saya harus datang kepada raja suaminya, karena Ester adalah ratu, saudara ya, ratu istri daripada Raja Ahasveros. Tapi saudara, zaman dulu istri itu bukan begitu mudah bisa datang kepada suaminya. Ratu tidak begitu mudah bisa datang kepada suaminya di kantornya gitu, nggak bisa, saudara. Ya. Bahkan dia cerita sudah 1 bulan dia tidak dipanggil oleh suaminya menghadap.
Nah, kalau seseorang ya atau istri daripada raja menghadap tanpa melalui prosedur dipanggil oleh raja, maka hanya satu, saudara. Ya, hanya dua pilihannya. Ya, kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, maka apa, saudara? Berarti mati dibunuh. Karena menghadap tanpa dipanggil, bukan melewati prosedur pemanggilan oleh raja. Sehingga Esther, saudara, sebelum menghadap, ya, mengajak seluruh umat Yahudi, orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi yang ada di Persia, ya, supaya berdoa, ya, supaya berdoa dan berpuasa. Berapa lama, saudara? 3 hari 3 malam. Ya, berdoa puasa 3 hari 3 malam. Ya, saudara, apa yang dialami pada waktu itu? Saya yakin itu sebuah penderitaan luar biasa, bukan hanya Esther, tetapi seluruh umat Yahudi. Bayangkan, mulai dari pria, perempuan, sampai anak-anak harus dibunuh, saudara. Tetapi saudara, ya, Esther mengajak semua masyarakat, khususnya orang Yahudi, berpuasa 3 hari. Wah, pasti waktu itu, saudara, rasanya seperti yang dirasakan oleh Tuhan Yesus juga, saudara, ya. Walaupun ya tidak sama tentunya, lebih menderita Tuhan Yesus, saudara. Tapi penderitaan untuk menyelamatkan satu suku dari pembantaian, saudara. Ya, termasuk Esther sendiri. Karena Esther pada waktu itu belum diketahui, belum ada yang tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Sekalipun dia istri daripada Ahasveros, raja Persia, saudara. Waduh, saudara. Kalau kita berada di kondisi seperti itu gimana, saudara? Misalnya, suku Jawa semua harus dibantai habis. Saudara. Seperti apa, saudara? Ya, seperti apa rasanya kalau kita kondisi kita seperti itu? Saudara, ya, Esther berpuasa 3 hari 3 malam. Dan setelah berpuasa bersama orang-orang Yahudi di kota sampai di pelosok-pelosok berdoa, puasa 3 hari 3 malam, dia menghadap raja, saudara. Dan raja, ya, mengagumi kecantikannya dari istrinya ini, sang ratu, saudara. Dia mengulurkan tongkatnya sebagai tanda bahwa kehadirannya diperkenan. Wah, saudara, hari situ, saudara, ya, Esther, ya, mulai ada kelegaan, belum lega sama sekali, mulai ada titik terang, saudara. Raja mengatakan, apa yang kamu inginkan? Setengah dari kerajaan pun akan kuberikan. Wih, saudara, ya. Dari puasa itu, ya, akhirnya, ya, raja mengatakan setengah dari hartaku akan kuberikan. Dan apa yang diminta? Singkat cerita, saudara, apa yang diminta dari Esther? Membatalkan genosaida atas bangsa Yahudi, ya, saudara. Dan saudara, Haman yang jahat akhirnya digantung, saudara. Semua anak-anaknya semua dihabiskan. Dan Esther diperkenan oleh raja, dan Mordekai sebagai orang tua angkatnya yang pernah berjasa kepada kerajaan, diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan yang luas itu, saudara. Ya, Mordekai menjadi, ya, kalau sekarang ini adalah perdana menteri, orang kedua setelah raja, saudara. Oh, haleluya, saudara. Ya, itulah, saudara, rusa betina yang pertama, yaitu Esther. Yang kedua siapa? Maria. Ya, saya minta waktu lagi ya supaya ini enggak terputus, saudara, ya, supaya pengertiannya enggak terputus. Maria. Kenapa Maria? Rusa betina yang kedua.
Karena saudara, Maria kandungannya dipinjam oleh Tuhan untuk mengandung Tuhan Yesus. Dipinjam oleh Allah untuk mengandung Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ketika Yesus mengatakan Eli, Eli sabachthani, sebenarnya itu untuk siapa, saudara? Untuk Maria, karena Maria menyaksikan ketika Yesus disalib. Sebagai seorang ibu, melihat anaknya disalib, anaknya menderita. Apa yang terjadi, saudara? Yesus secara daging adalah diperanakkan oleh Maria. Ya, saya percaya itu Maria sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Anak sulung lagi, saudara. Apa yang terjadi ketika Maria menyaksikan penyaliban Yesus, saudara? Kalau saudara di posisi Maria, apa yang saudara rasakan? Waduh, hatinya tersayat-sayat, saudara. Anakku, wah, tangisnya mungkin sampai enggak keluar suara, saking sedihnya, saudara. Betul enggak kira-kira, saudara? Ya, pasti Maria sebagai seorang ibu yang sayang kepada anak. Biar aku aja, biar mama aja, biar ibu saja yang disalibkan anakku. Jangan kamu, anakku. Pasti kan begitu, saudara? Cuma nggak ditulis aja di Alkitab. Ya, tapi itu kira-kira yang bisa kita rasakan ketika Maria ya melihat Yesus disalibkan. Dia sangat-sangat menderita, seorang ibu. Ya. Makanya tidak salah kalau dia adalah rusa betina di kala fajar. Artinya di kala fajar apa, saudara? Fajar itu adalah sebuah terang, pengharapan, ya, bahwa Esther tadi ya dari kegelapan ancaman yang berat akhirnya ada terang, ya. Tuhan Yesus ketika berseru Eli, Eli lama sabachthani, itu sebenarnya mengutip tadi di Mazmur pasal 22 ayat 1 dan 2 untuk menghibur siapa, saudara? Ibunya. Ingatlah ibu, seolah-olah begitu. Ingatlah ibu bahwa akan ada fajar, ya. Dari kegelapan ini akan ada fajar. Ya, ibunya suruh ingat nyanyian Mazmur Daud ini, ya, tentang rusa di kala fajar. Akan ada fajar, akan ada terang dari penderitaan ini. Haleluya. Dari penderitaan Yesus ada terang, ada pengharapan bahwa kita boleh menjadi orang percaya yang diampuni oleh Tuhan. Seharusnya kita di genesaida, saudara. Kita seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus, saudara, maka ada fajar, ya, ada fajar terang. Ada fajar pengharapan bagi kita. Haleluya, haleluya. Ya, jadi saudara, Eli lama sabachthani itu penghiburan, kata-kata penghiburan yang diucapkan Tuhan Yesus supaya mamahnya, ibunya ya mengingat ya nyanyian itu. Rusa yang melewati masa-masa gelap akhirnya menuju kepada terang fajar. Haleluya, saudara. Ya, inilah saudara kalau kita ya belajar dari Alkitab ya secara ya pesat, saudara ya, secara pesat. Apa pesat, saudara? Kita membaca Alkitab apa adanya. Lurus sesuai dengan konteksnya, saudara, ya. Dan sesuai dengan bahasa aslinya. Kita akan menemukan kebenaran mutiara-mutiara yang luar biasa, saudara. Ya. Ya, tapi kalau kita nggak tahu, saudara ya, dari
pesatnya, apa kejadian yang sebenarnya, saudara, apa yang tertulis sebenarnya, maka tafsiran-tafsiran kita bisa salah, ya, bisa ngawur, saudara ya. Dan puji Tuhan, saudara ya, lewat ya firman Tuhan pagi hari ini kita mengerti bahwa penderitaan Yesus yang sesungguhnya sudah ditanggung di mana, saudara? Di Getsemani. Penderitaan yang extremely tadi, saudara ya. Ya, Tuhan Yesus dikasih salib, penderitaannya seperti penderitaan biasa dialami oleh orang-orang yang disalibkan. Ya, Eli itu mengingatkan supaya ya ibunya ingat akan nyanyian itu, seperti rusa ya di kala fajar yang merindukan air. Haleluya. Ya, jadi saudara, ya, nyanyian seperti rusa rindu sungaimu, itu sebenarnya rusa betina di kala fajar. Dari penderitaan yang hebat, dia berseru, ya, Eli, Eli, haleluya, haleluya. Ya, itu adalah nyanyian Mazmur Daud ketika dia dikejar-kejar untuk dibunuh, saudaranya. Dan akhirnya ada fajar, ya, ada fajar, ada terang pengharapan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara ya. Untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, ya, kita akan perjamuan makan roti dan anggur. Saudara bisa persiapkan roti. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita angkat roti mengatasi kepala kita, saudara.
sambil kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur sebagai lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Haleluya. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Karena bagi kami ada fajar. Ada terang pengharapan. Sekalipun kami banyak menghadapi tantangan, sekalipun kami banyak mengalami masa-masa kelam, masa-masa gelap, tetapi Engkau menyediakan bagi kami pengharapan. Ada fajar, ada terang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan, atas segala kasih karunia-Mu yang sudah kami alami dalam hidup kami. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar akan terus mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah rusa-rusa betina yang akan mengalami kemenangan, yang akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Kami akan mengalami sorak-sorai seperti Esther, seperti bangsa Yahudi. Setelah tercekam oleh perasaan yang takut yang luar biasa, ada pengharapan. Seperti Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan yang hebat di Getsemani, telah terjadi fajar, terjadi terang pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami akan kuat, bukan oleh kemampuan kami, tapi oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Dan kami akan memperingati Tuhan yang telah bangkit pada hari Minggu nanti. Kami akan menerima kebenaran yang luar biasa lagi. Supaya kami terus disegarkan. Kami mendapatkan pengertian-pengertian yang benar sebagai pondasi iman kami, kekristenan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, terimalah pagi hari ini segala berkat, nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, hari Minggu kita adalah ibadah
Ya, sebenarnya Paskah yang sebenarnya adalah memperingati kematian Tuhan Yesus, saudara ya. Tapi kita sudah terbiasa bahwa Paskah itu pas hari Minggu, ya. Sebenarnya Minggu itu hari apa, saudara? Kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kita sudah terbiasa, tidak apa-apa, saudara ya. Karena memang tadi saya katakan satu paket, kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Ya, tadi tidak jadi masalah walaupun hari Minggu dikatakan hari Paskah. Puji nama Tuhan ya, jangan sampai saudara tidak hadir ya. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan ya lewat persekutuan ibadah kita, dan firman Tuhan akan kembali menyegarkan kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.